Pemirsa, BMKG telah memberikan peringatan dini mengenai meningkatnya resiko dampak El Nino di sejumlah wilayah di Indonesia. Ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih hingga gangguan produksi pangan memerlukan langkah antisipasi yang cepat dan juga terpadu. Lalu sudahkah peringatan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata? Kita akan membahasnya dalam editorial Media Indonesia edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan tema peringatan BMKG bukan untuk arsip. Bersama saya Glory Nata, pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Glory. Ya Mas Aris, dari isu peringatan BMKG yang dipilih sebagai tema editorial hari ini, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada publik dan juga khususnya kepada pemerintah? Iya, El Nino itu kan salah satu bencana yang tidak bisa dicegah, tetapi bencana itu kemudian berubah biasa menjadi tragedi ketika kita sebagai manusia terlambat untuk bertindak. Itulah sebabnya editorial ini menjadi sangat penting, Glory. Karena sesungguhnya yang sedang disampaikan BMKG itu kan seperti alarm untuk kita ya. BMKG sedang membunyikan alarm dan alarm ini tidak dibuat hanya untuk didengar, tapi untuk ditindaklanjuti, begitu ya. Begitu pula dengan El Nino. Fenomena ini bukan sekedar membuat cuaca menjadi lebih panas, itu kan bisa sungai mengering, waduk juga kering, tanah mengering, pepohonan berubah menjadi istilahnya bahan bakar yang bisa memicu kebakaran hutan. Dan BMKG sudah memprediksi bahwa peluang El Nino itu di Indonesia mencapai 62%, bahkan disebut El Nino kuat. Lebih dari separuh wilayah Indonesia memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus ini. Ribuan titik panas sudah mulai terdeteksi kan. Ya. Semua indikator itu mengatakan bahwa bersiaplah kita harus bersiap gitu. Nah, masalahnya bangsa ini kan sering gagap gitu ya dalam bergerak ketika asap sudah membumbung tinggi ya. Dan kita sebenarnya bukan pertama kali mengalami El Nino. 1997 itu El Nino yang hutan terbakar, kabut asap menyelimuti Sumatera dan Kalimantan. Aktivitas ekonomi terganggu, sekolah diliburkan. Begitu juga tahun 2015 dan kemudian 2023. Apakah tidak cukup pelajaran-pelajaran itu untuk menjadi kita lebih bersiap di tahun ini? Dan seperti apa implementasi kebijakan di lapangan? Kita akan membahas lanjut dialog ini. Sebelum itu kita saksikan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, peringatan BMKG bukan arsip. Peringatan BMKG bukan untuk arsip. Di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau dengan kondisi yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan dengan normalnya. Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai masuknya Indonesia ke fase El Nino kuat semestinya menjadi alarm yang menggugah seluruh pemangku kepentingan. Peringatan itu bukan sekadar informasi cuaca, melainkan dasar pengambilan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat berdampak luas. BMKG mendeteksi 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang dan 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Pada saat yang sama, sekitar 54% wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus, sedangkan wilayah lainnya menyusul pada September. Kondisi tersebut meningkatkan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, krisis air bersih, hingga gangguan terhadap produksi pangan. Sejarah telah memberikan pelajaran berharga. El Nino kuat pada 1997, 2015 dan 2023 meninggalkan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, dan perekonomian. Memang
kemarau tahun ini diperkirakan tidak se-ekstrim 1997. Namun, bukan berarti kewaspadaan dikendurkan. Justru pengalaman masa lalu harus menjadi modal untuk memperkuat langkah antisipasi agar kerugian tidak kembali terulang. Pertanyaannya, sudahkah seluruh pemerintah daerah menjadikan peringatan BMKG sebagai pedoman dalam menyusun langkah mitigasi? Ataukah informasi tersebut hanya berhenti sebagai laporan yang berlalu tanpa tindak lanjut nyata? Pertanyaan ini layak diajukan karena keberhasilan menghadapi El Nino tidak ditentukan oleh akurasi prediksi semata, tetapi oleh kecepatan respons pemerintah di lapangan. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab memastikan setiap kementerian dan lembaga bergerak dalam satu komando. Kementerian yang membidangi pertanian harus menyiapkan strategi menjaga produksi pangan melalui pengaturan pola tanam, distribusi pompa air, hingga optimalisasi irigasi. Kementerian yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup perlu meningkatkan patroli, memperkuat deteksi dini, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman karhutla. Demikian pula sektor kesehatan, energi, sumber daya air, dan perikanan harus menyesuaikan kebijakannya menghadapi dampak kemarau panjang. Namun keberhasilan mitigasi tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memegang peran yang jauh lebih menentukan karena mereka berada di garis depan menghadapi risiko. Kepala daerah harus segera memetakan wilayah rawan kekeringan, mengidentifikasi desa yang berpotensi mengalami krisis air bersih, memeriksa kesiapan embung dan waduk, serta memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan dengan cepat apabila diperlukan. Ancaman karhutla juga memerlukan perhatian serius. Ketika vegetasi mengering, daun dan ranting berubah menjadi bahan bakar alami yang sangat mudah terbakar. Kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa api kecil dapat berkembang menjadi bencana besar apabila penanganannya terlambat. Pencegahan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pemadaman. Karena itu, patroli rutin, edukasi masyarakat, pembatasan pembakaran lahan, dan pemantauan titik panas harus menjadi agenda harian selama musim kemarau berlangsung. Dampak El Nino tidak berhenti pada persoalan lingkungan. Kekeringan dapat menurunkan hasil panen, mengganggu pasokan pangan, menaikkan harga bahan pokok, mengurangi debit pembangkit listrik tenaga air, hingga meningkatkan risiko penyakit akibat kualitas udara yang memburuk. Dengan kata lain, perubahan iklim adalah persoalan lintas sektor yang membutuhkan kebijakan terpadu. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan. Ilmu pengetahuan telah memberikan peringatan lebih awal. Teknologi telah menyediakan data yang semakin akurat. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepemimpinan yang responsif dan koordinasi yang efektif. Persoalan iklim bukanlah bencana yang selalu datang tanpa bisa diprediksi. Sebaliknya, banyak dampaknya dapat diantisipasi, dimitigasi, dan dikurangi. Jangan sampai peringatan BMKG kembali menjadi dokumen yang dibaca sesaat, lalu dilupakan ketika api mulai membakar hutan, sawah mengering, dan masyarakat kesulitan memperoleh air bersih. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pagi ini pemirsa sudah ada penelpon Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Bapak Tasrik. Selamat pagi Glorinata, selamat pagi Bang Aris Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak pendapatnya. Baik, kita mengapresiasi adanya dialog sektoral yang dilaksanakan oleh BMKG dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino. Kita lihat bahwa peringatan BMKG ini harus dianggap
sebagai alarm yang harus dilaksanakan oleh lembaga atau kementerian dan kerjasama dengan pemerintah daerah, ini harus dilaksanakan secara baik dan tidak dijadikan hanya sebagai arsip. Karena ada data yang dikeluarkan, yaitu ada 1.729 titik panas yang ada di Republik ini yang harus kita mitigasi bagaimana supaya dampak daripada kemarau panjang ini tentu ini akan membuat ketahanan pangan kita akan terganggu. Nah, untuk itu saya mencontohkan kayak kami di Kalimantan itu kan penuh dengan hutan. Dan kebetulan di Kalimantan Selatan, khususnya di tempat saya berdomisili, itu Pak Gubernur dan para Forkopimda dan instansi terkait itu hampir tiap minggu melaksanakan bagaimana menjaga Kalhutra ini tidak ada kebakaran hutan supaya tidak berdampak kepada adanya asap seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk itu saya berharap bahwa pemerintah daerah di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di daerah-daerah banyaknya hutan, untuk bagaimana mengantisipasi kebakaran hutan ini tidak menjadi membesar seperti di tahun-tahun yang lalu dan akan terjaga hasil daripada ketahanan pangan kita untuk kepentingan masyarakat ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Bapak Tasrik. Ya, Mas Haris, ini harapannya supaya pemerintah daerah benar-benar memitigasi, melakukan antisipasi sebelum terjadi bencana. Betul. Kita senang tadi ya mendengar Pak Tasrik di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, bahwa pemerintah daerahnya sudah melakukan apa istilahnya pemantauan terhadap potensi kebakaran hutan akibat El Nino. Kan kita berharap tadi bahwa apa yang dilakukan di Kalimantan Selatan itu dilakukan di tempat-tempat lain. Ya. Bukan hanya itu, bahkan harus lebih inilah mitigasinya tuh sampai ketika terjadi ini harus apa gitu. Itu harus detail. Karena kan setiap daerah ini beda-beda, Glory. Misalnya Sumatera dan Kalimantan itu mungkin dampak El Nino itu adalah kebakaran hutan. Apalagi kalau daerah yang lahannya lahan gambut, itu kan kebakaran di permukaan tapi apinya itu menjalar ke bawah, dan itu sangat sulit untuk dipadamkan, membutuhkan waktu lama dan tentu saja membutuhkan biaya, dan belum dampaknya adalah asap yang kita pernah merasakan gitu, bagaimana asap itu kemudian sampai berbulan-bulan mengganggu sampai ke negara tetangga. Lain lagi cerita misalnya di timur ya, di NTT, tidak ada El Nino saja sering kesulitan air, apalagi ada El Nino, itu kan air bersih ini menjadi soal sangat prinsip betul air di wilayah timur. Belum lain lagi di Jawa. Di Jawa itu kan kebanyakan adalah area pertanian, dan itu kan harus dimitigasi tuh ketika kekeringan. Bagaimana pompanisasi, bagaimana irigasi, bagaimana segala macam. Mungkin panen yang tadinya bisa 3-2 kali berkurang itu kan, itu terus kemudian seperti apa? Itu yang harus dimitigasi oleh para kepala daerah. Dan sejauh ini kan El Nino di Indonesia sudah terjadi beberapa kali, ada di tahun 95, 2015 dan terakhir di 2023. Betul. Kalau menurut Mas Ari sendiri, kira-kira apa yang masih kurang dari pemerintah dalam merespon peringatan dini kemarau itu? Ya, tadi kita lihat di berita headline ya bahwa ada istilahnya sinkronisasi lah di pemerintah pusat. Nah, itu jangan berhenti hanya di situ gitu, hanya acara seremoni gitu ya. Itu harus sampai ke bawah, harus sampai ada yang mengawal sampai ke bawah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena harus sampai ke mereka bahwa kalau ini terjadi dampaknya luar biasa, bahwa biaya yang akan muncul ketika malapetaka itu benar-benar terjadi itu akan jauh lebih besar dibanding kita mencegah. Nah, di tengah sekarang situasi seperti ini, itu kan harus benar-benar dihitung resiko-resiko tersebut. Dan seberapa besar sebenarnya peran dari pemerintah daerah? Kalau kita melihat tentu saja peran dari pemerintah daerah lebih besar dibanding dari pemerintah pusat. Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan, Mas Aris. Terakhir, untuk proses peringatan menanggapi atau merespon peringatan BMKG ini tentu saja ada peran besar dari pemerintah daerah. Nah, seberapa besar peran dari pemerintah daerah ini? Ya, saya berpendapat begini ya, bahwa El Nino ini bisa kita sebut sebagai ujian kepemimpinan. Ujian kepemimpinan dalam hal ini baik tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga sebagai ujian kepemimpinan mereka. Kan El Nino ini harus melibatkan banyak kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian untuk soal antisipasi soal kerawanan pangan akibat El Nino, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, lintas sektor. Bagaimana mereka berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mencegah itu. Kemudian turun ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini benar-benar ujung tombak untuk bagaimana bisa memitigasi di daerah masing-masing. Kita sebut tadi di Sumatera resikonya apa, di Kalimantan, di Papua, NTT, di Jawa. Itu yang harus bisa para kepala daerah itu memetakan desa-desa yang rawan krisis air, lokasi-lokasi yang rawan ke kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut. Itu yang harus dilakukan dan itu harus ada lintas sektor dan pusat daerah itu harus benar-benar terjalin komunikasi yang baik. Menurut Anda penilaian sejauh ini kalau kita berkaca di tahun 2023 melihat respon pemerintah saat itu menangani El Nino kuat yang terjadi di 2023, untuk di tahun ini kira-kira bagaimana kesiapan Indonesia sendiri? Ya, kalau tadi kita dengar dari Pak Tasrik bahwa pemerintah kepala daerah di wilayahnya sudah melakukan itu. Nah, kita berharap kepala daerah lain benar-benar belajar. Itulah kenapa saya ini kalau nggak salah sudah 2 kali nih membahas El Nino di editorial gitu kan, bahwa kita mau mengingatkan bahwa ini jangan main-main, bahwa ini adalah kalau kita salah mengantisipasi dampaknya akan luar biasa dan itu akan merugikan banyak pihak, merugikan masyarakat. Itulah kenapa kita anggap ini sebagai penting. BMKG sudah jauh-jauh hari memberikan peringatan. Sekarang sudah mulai masuk Agustus dan Agustus inilah diperkirakan sebagai puncak musim panas dan akan memberikan kekeringan yang luar biasa. Betul sekali, dan juga editorial khususnya hari ini menyoroti ancaman terhadap ketahanan pangan. Betul. Nah, seberapa besar kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga pangan akibat kekeringan ini? Ya, kita kan tahu ya pemerintah sedang menggalakkan ketahanan pangan dengan kondisi global yang luar biasa mengganggu. Nah, jika ada persoalan di dalam negeri yang kemudian muncul mengganggu juga gitu loh. Itu kan akan menjadi persoalan yang akan sulit diatasi ketika itu benar-benar terjadi. Makanya itulah mitigasi itu penting karena ketika situasi global yang juga mengganggu ketahanan pangan, kita harus benar-benar siap di dalam negeri dan ada resiko juga akibat El Nino itu untuk mengganggu ketahanan pangan. Nah, disinilah peran para pemimpin dalam ini kementerian dan juga pemerintah daerah mampu memitigasi setiap persoalan yang mungkin terjadi akibat El Nino ini. Dan jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret untuk menanggapi atau merespon dari peringatan BMKG ini, kira-kira konsekuensi apa yang paling mungkin dikhawatirkan nih? Ya, kita berharap tidak sampai terjadi karena itu akan sangat merugikan, sangat menyita banyak sumber daya. Tadi kita sebutkan bahwa ketika itu terjadi biayanya akan lebih besar dibanding memitigasi, melakukan pencegahan. Jadi kita mendorong bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat bersinergi untuk bisa memitigasi dan menjabarkan resiko-resikonya dan langkah-langkahnya untuk mencegah itu seperti apa, itu harus sampai benar ke titik paling di daerah. Dan berarti tantangan terbesarnya adalah berada pada bagaimana implementasi di lapangan, kemudian kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi. Dan pemirsa, peringatan dini tidak boleh berakhir menjadi dokumen yang hanya disimpan dalam arsip, di mana pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus bergerak dalam satu langkah untuk memperkuat mitigasi dan memastikan masyarakat terlindungi dari dampak El Nino. Demikianlah editorial Media Indonesia hari ini. Saya Glorinata beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.